Ya, baik. Dalam video ini saya akan membahas tentang proses. Jadi sebenarnya nanti ada dua topik. Pertama adalah proses dan yang kedua adalah thread ya. Proses dan thread ini sangat penting gitu karena bagi kita orang computer science, karena kita berurusan dengan software. Jadi eh, sekarang kaitannya dengan eh, pemrograman paralel, sistem terdistribusi juga menggunakan konsep-konsep ini. Jadi kalau yang dengan semakin banyaknya data, kita harus bisa memproses banyak data itu dengan cepat gitu ya. Nah itu banyak menggunakan teknik-teknik sistem terdistribusi dan pemrograman paralel. Nah, jadi dan konsepnya bisa bisa diterapkan pada itu. Jadi saya pikir ini adalah topik yang paling penting di dalam kuliah sistem operasi ini. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita kalian sudah pernah bikin program seperti ini akan menggambarkan bagaimana kaitan program dengan proses ya. Kita bikin program, lalu kita compile, lalu kita jalankan. Nah, kalau kita lihat isinya, program yang tadi kita compile, maka akan seperti ini. Jadi ini bahasa assembly-nya untuk Hello World ya ini. Kemudian ini yang disebut sering bahasa mesinnya ya. Gitu. Jadi program kita akan dikompil menjadi seperti ini. Dan ini yang akan dijalankan oleh uh, sistem operasi. Kita bisa lihat di sini ini CPU-nya. Ini yang program yang sudah kita compile. Pada saat kita jalankan, program itu akan diletakkan di memori. Nah, kemudian setelah diletakkan di memori, maka akan dijalankan satu instruksi demi satu instruksi. Dan ini disimpan di namanya program counter ya. Jadi CPU akan menyimpan alamat di dalam memori berisi instruksi yang akan dieksekusi. Dan setiap dijalankan, program counternya ditambah dan seterusnya. Kemudian ini memori juga tidak hanya berisi program tapi juga data ya. Jadi dia ada instruksi yang bisa memindahkan dari data ke memori, kemudian dari memori ke data. Maksudnya di sini adalah dipindahkan ke sini untuk diproses ya. Jadi data dalam memori dipindahkan ke CPU, nanti akan diproses, hasilnya akan dikembalikan ke memori. Dan tentu saja ini akan berlangsung dengan sangat cepat sekali ya. Dan saat ini yang CPU yang modern terdiri dari multi core, sehingga dalam satu saat bisa ada beberapa program yang dijalankan sekaligus. Nah, setelah kita jalankan program, maka itu akan disebut dengan proses. Dan seperti ini bentuknya proses di dalam memori disimpan ya. Jadi kita bacain dari bawah dulu. Ada kode, disebutnya teks ya, tapi sebenarnya bukan bentuknya text file, tapi lebih ke arah kode program. Kemudian di sini adalah data, variabel-variabel yang kita taruh di dalam program. Lalu ini adalah heap. Heap ini adalah variabel dinamik kalau kalian create pointer ya. Kita create objek, kalau pakai objek oriented ini disimpannya di heap. Dan ini dinamik. Semakin kita tambah, kita create objek, ini akan semakin naik ke atas ya. Semakin penuh. Kemudian yang berikutnya adalah stack. Jadi kalau stack itu adalah kalau kita panggil fungsi, maka parameter fungsi itu, variabel lokal itu, kemudian informasi yang terkait fungsi itu disimpan di stack. Begitu selesai, nanti akan di pop ya. Jadi seperti itu modelnya. Namanya juga kan stack ya. Jadi bisa push, bisa pop. Makanya kalau kita menggunakan rekursif yang tidak berhenti, nanti errornya adalah stack overflow. Jadi overflow itu artinya dia akan nambah karena dia create fungsi secara terus-menerus tidak berhenti sampai di sini habis. Makanya disebutnya overflow gitu ya, karena sudah kepenuhan stacknya.
Nah, seperti itu. Jadi stack itu ke bawah, kalau heap itu ke atas ya mengisinya. Ini proses di dalam memori. Kemudian nanti lebih kalau di dalam program, ini contoh programnya, kita bisa lihat variabel disimpan di dalam data di sini, variabel global ya. Kemudian ini fungsi ya. Pada saat kita panggil fungsi, kita biasanya ada fungsi int main ya, untuk yang fungsi yang pertama itu akan ditaruh di sini. Ini adalah parameternya argc, argv, itu disimpan di sini. Kemudian variabel lokal juga disimpan di stack itu ya. Lalu kalau kita ini create objek ya, kita create variabel, maka akan disimpan di heap kalau kita create. Nah, ini programnya disimpan di dalam teks. Oke, itu jadi ilustrasi bagaimana program pada saat kita jalankan akan di load di memori. Nah, ini proses state ya. Jadi proses saat dijalankan, dia akan state-nya mulai dari new. Begitu kita jalankan, dia sudah dimasukkan ke antrian, maka akan masuk ke dalam ready. Jadi setelah ready, maka akan dipilih oleh scheduler untuk dijalankan. Kalau misalnya dia memanggil system call atau dia menunggu suatu event, maka dia akan masuk ke menunggu, balik lagi ke ready. Gitu. Nanti kalau sudah selesai, bisa running lagi. Seperti itu. Sampai kalau programnya sudah beres semua, dia akan terminated. Nah, ini adalah contoh dari state dari programnya. Nah, ini yang penting adalah kita harus membedakan mana program dan mana proses ya. Jadi kalau kalian bikin program, selama itu belum dieksekusi, itu belum jadi proses. Begitu kita eksekusi, dia ada di memori, nah itu yang disebut dengan proses itu ya. Jadi bisa aja satu program prosesnya banyak, bisa. Kita jalankan program berkali-kali misalnya. Kita jalankan satu program, kita jalankan 5 kali, maka akan terjadi 5 proses. Dan itu tidak bisa saja tidak berhubungan satu sama lain antar proses. Oke, kemudian pada awal komputer diciptakan itu hanya ada satu proses ya. Jadi pada satu waktu hanya satu proses yang dijalankan. Selesai dijalankan baru bisa kita melakukan proses yang berikutnya. Itu sering disebut makanya job ya, namanya zaman dulu. Sampai sekarang masih ada istilah job untuk di dalam komputer ya. Itu adalah peninggalan masa lalu. Sebenarnya sekarang yang lebih tepat adalah proses. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa komputer yang sekarang bisa mengeksekusi lebih dari satu program? Kenapa dibuat seperti itu gitu ya? Pertanyaan pertama itu. Kemudian kedua, kalau dengan sekarang komputer bisa mengeksekusi lebih dari satu proses secara bersamaan, masalah apa yang akan timbul gitu ya? Oke, nah ini kita akan lanjutkan di video berikutnya.